Jujur aja, racikan Mikel Arteta di bursa transfer musim panas ini benar-benar bikin vibes London Utara makin kental aroma sambanya. Gak main-main, Arsenal dikabarkan udah hampir pasti mengunci kesepakatan buat memboyong Bruno Guimaraes dari Newcastle seharga 100 juta pound sterling. Yang makin bikin gokil, Arteta juga diam-diam memantau situasi Vinicius Junior yang lagi deadlock kontrak di Real Madrid. The Gunners bahkan dikabarkan siap menjadikan Vini sebagai pemain bergaji tertinggi demi menyuntikkan mentalitas juara Liga Champions ke dalam skuad mereka. Usut punya usut, obsesi Arteta menyulap Arsenal jadi mini Brazil sejatinya dipengaruhi oleh jejak Edu Gaspar dan pengalaman pribadinya pas satu kamar sama Ronaldinho di PSG. Arteta paham betul kalau pemain Brazil itu punya etos kerja keras dan positif energi yang bisa menular. Kalau Guimaraes sama Vini benar-benar nyusul trio Gabriel, Jesus, Martinelli, Magalhaes yang udah ada, skuad Arsenal dipastikan bakal makin komplit dan siap membakar panggung Premier League. Akankah taktik mini Samba ini jadi kunci buat mendaratkan trofi si kuping besar di Emirates? Bikin penasaran banget sih. Di berita lain, ujian yang sebenarnya buat racikan Michael Carrick akhirnya tiba. Manchester United bakal bersiap menantang raksasa Prancis PSG dalam laga uji coba di Gothenburg, Swedia. Laga ini diprediksi bakal berlangsung panas karena Carrick mulai kedatangan amunisi seniornya pasca Piala Dunia. Di posisi penjaga gawang, Senne Lammens berpeluang besar melakoni debutnya di kawal kuartet lini belakang yang diisi Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, dan Luke Shaw. Sektor lini tengah juga makin menjanjikan dengan potensi duet anyar Andre Santos dan Yuri Tielemans buat mengontrol ritme permainan. Performa apik Mason Mount sepanjang pramusim juga bikin Carrick makin fleksibel dan menggesernya kembali ke posisi ideal sebagai nomor 10. Untuk lini depan, Patrick Dorgu yang makin dipercaya di sayap kiri bakal menemani Ahmad Diallo di kanan guna melayani Bryan Mbeumo sebagai juru gedor utama. Sementara itu, bintang utama macam Bruno Fernandes dan Matheus Cunha kemungkinan bakal disimpan dulu di bangku cadangan buat rotasi fisik. Line up ini beneran kelihatan makin matang dan mengerikan. Jujur aja, drama transfer Mohamed Salah ke Trabzonspor ini sukses bikin jagat media sosial heboh dan fans bola cuma bisa geleng-geleng kepala. Banyak yang awalnya yakin banget King Egypt bakal nyusung Bang Dodo ke Arab Saudi atau hijrah ke MLS demi kontrak fantastis. Tapi nyatanya Mo Salah malah milih pelabuhan yang benar-benar di luar dugaan. Plot twist banget kan? Kepindahan ini jelas memicu perdebatan panas. Banyak pendukungnya yang kecewa dan menganggap Liga Turki itu kebangetan kekecilan buat pemain sekelas dia. Momen penolakan ini bahkan ngingetin kita pas dia lebih milih Chelsea dibanding Liverpool 12 tahun lalu. Tapi kali ini situasinya beda total. Mo Salah melangkah tanpa beban karena dia nggak lagi ngejar statistik atau kejayaan sepak bola semata. Usut punya usut, langkah ini murni demi kenyamanan hidup dan ekspansi bisnis pribadi. Sinyalnya udah kelihatan jelas pas dia ngebeli villa mewah seharga 160 miliar rupiah di Bodrum dan makin akrab sama pengusaha top Turki. Dibanding cuma ngejar trofi, dia milih menikmati hidup di kota impiannya sambil mengantongi gaji 17 juta euro per musim plus bonus jualan merchandise. Simple tapi savage. Sementara itu, dari ranah Premier League, Manchester United dikabarkan siap bikin gebrakan gila di bursa transfer. Setan Merah dikabarkan udah menyiapkan dana segar 150 juta euro demi ngangkut paket gokil dari Real Madrid, Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga. MU ngebet banget nyari benteng lini tengah baru dan situasi Camavinga yang kabarnya masih diragukan konsistensinya oleh Jose Mourinho mau dimanfaatkan habis-habisan. Uniknya, skenario nekat MU ini justru bikin manajemen Real Madrid senyum lebar. Duit jumbo hasil jualan dua pilar Prancis ini rencananya bakal dipakai El Real buat gaspol membajak Rodri dari Manchester City. Walau Rodri sendiri ngaku tertarik mudik ke Spanyol, tembok harga mahal dari The Citizen emang memaksa Madrid harus obral pemain dulu. Tapi ya namanya bursa transfer. Skenario efek domino ini masih nahan napas karena Tchouameni dan Camavinga dikabarkan masih betah dan ogah angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Muter terus kayak roller coaster. Banyak yang ngira Aurelien Tchouameni bakal diplot jadi suksesor Casemiro, tapi ternyata Michael Carrick malah ngeprank kita semua. Era gelandang pengangkut air alias destroyer murni kayaknya emang udah resmi tamat di skema setan merah. Jurus rahasia ini mulai kelihatan pas laga pamungkas Premier League lawan Brighton.
Carrick bikin keputusan nekat nyimpen Casemiro di bangku cadangan, terus masang duet Mason Mount bareng Kobbie Mainoo. Hasilnya, nggak cuma bikin aliran bola makin hidup, kombinasi dua nama ini juga nyumbang 20 defense contribution yang ciamik. Hasil akhirnya, Brighton dilumat 3 gol tanpa balas. Gaya ini terus dipatok pas pramusim lewat kolaborasi Mount sama Andre Santos. Carrick emang secara terbuka lebih demen profil gelandang yang tenang, berani lepas umpan progresif, plus punya visi kreatif tinggi dibanding sekedar tukang jagal di tengah. Masuknya Yuri Tielemans makin mempertegas arah taktikannya ini. Soal isu Tchouaméni, kayaknya Carrick emang gak butuh. Dia justru lebih ngincar pemain yang fleksibel pas menguasai bola, mirip pakem cair tanpa angkor muni ala PSG. Di berita selanjutnya, gebrakan nyentrik Xabi Alonso perbaiki filosofi Chelsea. Langkah Xabi Alonso di bursa transfer benar-benar merusak tradisi The Blues yang biasanya hobi ngeborong pemain mentah. Keputusannya mendaratkan dua amunisi guard, Jordan Henderson dan Danny Welbeck, mendadak bikin geger dan ngebuka lembaran baru di strategi rekrutmen klub. Hadirnya Hendo dan Welbeck sempat jadi bahan ceng-cengan yang mengaitkan julukan lama The Pensioners. Apalagi rata-rata umur skuad Chelsea sekarang terdongkrak jadi 25,77 tahun. Tapi santai, Alonso punya alasan logis. Dia ngerasa ruang ganti The Blues butuh sosok abang-abangan buat mengayomi para bocil, ngejaga mentalitas tim, sekaligus jadi penyambung lidah pelatih di lapangan. Jurus ini sejatinya ngikutin resep suksesnya waktu ngandelin Granit Xhaka di Bayer Leverkusen demi ngejaga stabilitas ekosistem tim. Di sisi lain, ini juga langkah taktis Alonso supaya kagak terulang tragedi pahit pas di Real Madrid. Waktu dia kehilangan kendali ruang ganti gara-gara kagak ada figur senior netral yang bisa menjembatani taktik kaku pelatih dengan ego deretan pemain bintang. Taktik Manchester United di bursa transfer kali ini pelan tapi mematikan. Diam-diam, setan merah lagi ngintip peluang buat ngebajak wonderkid Arsenal, Lewis Kelly. MU paham banget kalau Meriam London lagi butuh dana segar demi ngejar bintang-bintang mahal. Celah finansial inilah yang mau dimanfaatkan manajemen Old Trafford. Petinggi United sudah lama naksir Lewis Kelly karena mainnya cair banget. Bisa di bek kiri maupun gelandang. Meski Michael Carrick masih memprioritaskan Lewis Hall dari Newcastle, opsi mengamankan talenta 19 tahun ini terus dimatangkan. Di sisi lain, Mikel Arteta mengakui kalau timnya harus terus evolusi dan memperketat persaingan internal. Arteta menyinggung gimana proses dia menggembleng Lewis Kelly, mulai dari memuji mentalitasnya pasca momen sulit sampai keberaniannya mengambil resiko besar saat memainkan sang pemuda di posisi baru pada laga-laga krusial. Bukan cuma itu, drama kepulangan Marcus Rashford dari Barcelona makin mempertegas kebutuhan MU akan penyerang baru.